Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama kakak Nur Hidayat, mahasiswa STEM Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Kakak di sini akan menjelaskan tentang adab-adab 5 adab menuntut ilmu itu seperti apa di dalam Islam. Baik adik-adik, kita masuk materi yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Bayyinah sudah disebutkan, dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah yang hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Adab yang kedua yaitu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu itu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Dan adab yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu agama, merasa haus tentang ilmu. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian adab yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat adik-adik. Bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai penuntut ilmu, maka kita hati harus bersih, jiwa harus bersih. Karena kenapa? Karena mudah masuk ilmunya itu melalui hati yang bersih, melalui jiwa yang bersih. Kemudian adab yang kelima. Nah, ini adab yang kelima harus kita pahami. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada di dalam diri kita, masih ada di hati kita. Karena Imam Mujahid mengatakan, 2 orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Maka kita ketika sudah mempunyai ilmu, kita tidak boleh sombong, tidak sombong merasa ilmunya sudah tinggi, seakan-akan kita tidak ingin belajar lagi. Nah, kesimpulannya yaitu yang adik-adik perlu pahami yaitu ada 5 adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu agama atau ilmu lainnya seperti itu. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang berkah. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertakwa. Kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Itulah adab, 5 adab yang harus kita pahami dan harus kita amalkan.